Yang menjadi menarik itu biasanya tidak banyak kalau orang tuanya bukan pebisnis, anaknya itu struggle di dalam menjalani bisnis. Di hari itu saya nunggu, duduk, kadang kehujanan, kadang kepanasan. Di dalam hati ini muncul di mindset, di hati kecil berbicara, saya kelak nggak boleh seperti ini lagi. Kadang customer juga ngomel-ngomel, marah-marah di toko. Bener atau salah? Diomelin kita ini. Jadi saya pinjem rokoknya beberapa, saya taruh, saya yang jualan Pak. Jadi pada saat orang mau masuk ke toko ibu saya cegat dulu. Kalau mau beli rokok, belinya di sini aja. Kenapa kok pertama kali dagang terus dikasih nama JT? JT nama saya, Joni Tio. Jadi inisial J dan T. J dan T, Joni Tio. Kalau dibaca JT kan JETE. Jadi saya tambahin biar nggak terlalu pendek Pak. Kalau cuma J dan T kan kurang oke. Oke, selamat datang di Survival Talk. Bagaimana kita bisa belajar dari orang-orang hebat dan mendapatkan sharing dari para pebisnis sukses yang ada di Surabaya. Ikutin terus, jangan lupa subscribe di Survival Talk. Ya, subscribe yo. Ketika memilih nama itu, ada visi dan misi nggak? Apakah kamu melihat hari ini 5 tahun yang lalu? Sejujurnya, saya ingin mempunyai sebuah kebanggaan, ingin mempunyai legacy, karena pada saat hari itu kita menjual brand-brand orang lain kan tentu banyak suka dukanya Pak. Kadang kita sudah setia, kita sudah mati-matian, kita sudah loyalitas, tapi begitu yang punya brand cut, ya cut, kita hilang semua. Jadi tidak ada yang tersisa. Jadi saya ingin mempunyai legacy sendiri, saya juga ingin mempunyai brand sendiri, biar kita mempunyai karya sendiri dan kita bebas menentukan arahnya kita mau kemana. JT jelas terbaik. Minum dulu madam. Atus. Jadi produk JT pertama kali ini apa? Produk JT yang pertama itu Pak, sarung handphone. Sarung handphone. Ya. Oh, yang ada seperti Yang ada tutupnya, yang ada tutupnya. Itu zamannya kalau nggak salah kebanyakan merek Samsung ya itu ya. Benar. Tapi itu yang palsu semua Pak. Yang beredar di market itu. Oke. Maka itu lebih baik beli merek JT kan asli ya. Iya. Benar. Oke. Kalau boleh saya ini penasaran banget ya. Ketika melihat orang sukses itu, saya selalu berpikir bagaimana awalnya. Ini mulai dulu. Jadi kalau saya masih kecil itu ya, ngobrol-ngobrol dengan teman papi saya gitu. Susuk gimana bisa kaya? Om bagaimana bisa kaya? Itu selalu yang saya tanyakan. Bisnis pertama kali apa? Caranya apa? Dan ini terbawa sampai sekarang. Saya tuh selalu kepingin tahu bagaimana orang itu bisa sukses. Orang itu bisa sukses. Meskipun setiap kali pertanyaan akhirnya ada benang merahnya. Yeah. Orang sukses itu satu, bahasa sukses itu sama. Bahasa sukses sama, bahasa gagal sama. Orang yang gagal mempunyai bahasa yang sama. Orang yang sukses mempunyai bahasa yang sama. Benar Pak. Benar ya? Benar. Oke. Apa yang pertama kali kamu buat JT dan bagaimana bisa datang mencari supplier yang tepat. Karena ini kan nama. Kalau misalkan Anda menjual produk AB gitu ya, AB. Oh jelek, sorry saya cuma distributornya, saya kurang memahami kualitas of the product. Tapi JT, you have to know the maker, ya atau semuanya. Memang sih lebih protektif ya, lebih aman bagi kamu. Tetapi kan lebih beresiko nih. Orang bisa marah, ini merekmu gimana sih jelek banget kualitasnya. Benar Pak. Salah satu prinsip hidup saya adalah kita mulai aja dulu. Jadi pada saat 2015 itu kita mulai untuk memikirkan bagaimana kita mempunyai brand sendiri. Jadi saya ekspor ke pabrik-pabrik yang ada di Cina. Saya nggak mencari pabrik yang bagaimana Pak. Jadi yang seketemunya saya langsung putuskan pada hari itu. Bisa ngomong Chinese? Bisa, sedikit-sedikit. Modal. Tapi pada hari itu banyak kan bahasa tubuh dan bahasa Inggris Pak. Bahasa Inggris juga sebisanya. Jadi ya intinya
Saya waktu pertama kali ke Cina itu bukan sudah jago bahasa. Diajak siapa? Kok saya tak nyari di Cina gitu loh. Gak diajak siapa-siapa ya, pengen aja, dan memang menurut saya sudah harus dengan keterbatasan yang ada, keterbatasan bahasa. Jadi bahasa Cina saya mungkin masih kategori 5-10%, Pak. Tapi berangkat dengan kata-kata yang kamu pasti bisa. Cuan. Itu penting. Bukan sipun. Yang penting cuan. Yang penting cuan. Jadi kita mulai aja dulu, kita cari brand, kita kasih brand JT. Ya, ada yang kualitasnya bagus, ada yang kualitasnya jelek. Ya, ketika mendapat supplier itu kan belum tentu ya. Biasanya orang menjual itu contohnya baik, dikirim. Iya, ada, kita banyak kali mendapatkan yang seperti itu. Jadi beberapa customer kita ada yang sudah kapok untuk berhubungan dengan brand JT. Mereka juga sudah mencap brand JT ini jelek, tapi kita tetap terus berjuang karena pada saat waktu itu juga susah-susah banget, Pak. Jadi sudah orang banyak kapok udah untuk berhubungan dengan JT, tapi kita terus belajar apa yang bisa kita perbaiki, apa yang bisa kita improve dari packagingnya, dari kualitas barangnya, sehingga sampai di hari ini. Mencari produk, kemudian membesarkan nama itu sulit. Tetapi lebih sulit ketika orang yang sudah menjadi customer kita dan berbalik arah. Ya. Bagaimana kiat kamu supaya orang itu mau melihat JT lagi? Kita konsisten, Pak. Kita konsisten, kita menunjukkan kita improve, dan kita berusaha untuk terus memperbaiki. Banyak customer yang awalnya sudah kapok, mereka berbalik kembali. Itu achievement yang luar biasa ya. Kita memberikan bukti, jadi nggak sekedar omongan. Kita nggak cuma sekedar memberikan omongan. Kita belajar kok, kita improve kok, nggak. Kita langsung tunjukkan ini barang kita yang sekarang, ini produk kita yang sekarang, ini kualitas kita yang sekarang. Langsung tunjukkan beserta barang aslinya. Tapi waktu itu perasaannya ya, ketika bisa memenangkan customer yang sudah melengos, sudah tidak mau berhubungan dengan kita, dan memutuskan untuk mau dan ngambil barang kita, itu kayak menang 2 kali ya. Benar, Pak. 1, mendapat kepercayaan lagi, kedua dapat omset kan ya? Iya, benar. Sekarang sudah sampai mana aja produknya? Kita hampir di seluruh Indonesia, jadi di seluruh Jawa ada, di Kalimantan ada, di Sulawesi ada, di Papua ada, di Bali ada, Saya di pikir Nusa Tenggara juga ada. untuk mendistribusikan di luar Indonesia? Terpikir, Pak. Terpikir, jadi kita terus bagaimana membuat, bagaimana channelnya orang yang ada di luar Indonesia juga bisa untuk mendapatkan produk JT. JT ini sekarang sudah punya berapa produk? Kita sudah ratusan, Pak. Kalau dari SKU-nya sudah ratusan, untuk kategorinya mungkin ada 10 kategori. Jadi mulai apa? Mulai dari power bank, earphone, headphone, kabel, charger, tempered glass, web kamera, webcam itu, ada tripod dan tongsis. Yang paling bagus omsetnya saat sekarang ini apa? Di saat pandemi ini? Webcam. Iya, karena semua orang mau live membuat sesuatu, sekolah online, ya Pak, harus online. Yeah. Jadi di saat orang banyak susah, kamu nggak susah ya? Ya, puji Tuhan juga berkat perjuangan tim saya yang luar biasa, nggak mau menyerah. Waktu di bulan 2, bulan 3, kita achievement kita di bulan 6, 7, 8 hingga hari ini kita all time high untuk semua kategori. Tapi karena memang pandemi ini menguntungkan orang-orang yang di bisnis IT ya, atau digital. Iya, bro. Kebetulan anginnya lagi memihak kita, Pak. Pantesan sekarang lebih kinclong gitu ya. Saya tadi ketemu itu, wah rasanya di Min Resto Madam Chang Manyar itu seperti apalagi orange bajunya. Menyala. Oke, next JT ini akan membuat apa? Next project. Next project kita project yang terdekat, kita lagi ada launching untuk mini brand baru namanya JTX. JTX ini adalah series JT yang kita sangat fokus di gaming. Jadi kita akan memanjakan para gamers dengan headphone yang bagus, mouse yang bagus, keyboard yang bagus, kursi yang bagus juga, Pak. Bagaimana mereka mendapatkan experience yang terbaik, dan kita berkonsep JT harus menjadi armor mereka dalam memenangkan perang-perang yang ada di dalam game. And he's only 34. Siap.
dan masih harus banyak belajar dari Ko Rudi. Ini kerendah hatinya orang hebat. Kemudian nih, pernah nggak kepikir, oh saya kepingin masuk dunia drone dengan merek JT? Drone kebetulan nggak Pak, karena kita kan JT ini adalah di satu kategori besar yaitu Doran Group, yang mana kita juga ada mendistribusikan beberapa brand nomor 1 di bidangnya masing-masing. Jadi kita ada memegang distribusi untuk SanDisk. SanDisk adalah memori dan kapasitas penyimpanan yang brand nomor 1 yang ada di dunia saat ini. Lalu kita juga ada memegang Logitech untuk mouse dan keyboard untuk kantor dan juga nomor 1 di dunia untuk saat ini. Ya, kita ada megang Garmin, jam sport dan GPS yang juga nomor 1. Nah, sedangkan untuk drone kita sudah memegang DJI yang juga brand nomor 1 yang ada di dunia untuk kategori drone. Jadi begini, ada pakar finansial mengatakan jika Anda ingin sukses dan kaya luar biasa, Anda harus masuk ke bisnis yang benar-benar menjadi kebutuhan dasar hidup manusia. Nah sekarang ini kebutuhan dasar hidup manusia kan bukan sandang, pangan, papan, ya. Online kan, online dengan teman-temannya. Ya. Saya bisa membayangkan bagaimana kamu bisa sangat sukses. Berapa merek yang saya milikin dan saya pakai itu semua belinya dari kamu, bro. Ya. Mulai dari jam, memory card, pencet-pencet komputer, terus kemudian main drone, ya kan? Ngeri bisnis ini, bro. Jadi akankah Anda menjadi Jack Ma yang pertama di Indonesia? Masih atau banyak, Steve Jobs? Saya ingin menjadi diri saya sendiri, tapi bisa menginspirasi banyak orang, bisa membantu terutama tim saya yang ada di perusahaan saya, bagaimana mereka bisa improve dari yang posisi pertama kali masuk kerja hingga sekarang, bagaimana mereka bisa menjadi pahlawan kecil bagi keluarga mereka, bagaimana mereka juga bisa menjadi Joni-Joni selanjutnya yang mungkin dulu ekonominya nggak bagus lalu menjadi bagus dan bisa membantu keluarga mereka. Dan hari ini sudah punya berapa perusahaan? Perusahaan kita ada yang tadi ada di Doran Group, lalu juga kita ada di Souvenir, Pak. Kita juga ada di perusahaan medali yang memproduksi semua medali lari yang ada, event lari dan sepeda yang ada di Indonesia. Ini loh bro, saya amazed-nya sama kamu tuh gini loh. Kamu suka lari kan? Suka lari itu kan kelengkapan orang lari itu kan harus pakai jam. Oh jamnya jamnya kamu. Terus kalau ada lomba buat medalnya. Semua kena dia. Kita berusaha membuat ekosistemnya, Pak. Terus kemudian apps-nya buat juga. Iya. Oh my god, semua diborong ya. Saya ini kepingin, ada nggak ya layanan scan otak ya? Saya kepingin bandingin otaknya JT sama PC ini. Apa yang saya tidak punya, saya harus download ini. Saya harus banyak kumpul dengan JT supaya PC itu bisa upgrade gitu ya. Justru saya harus banyak kumpul dengan Ko Rudi. Minum lagi kok. Luar biasa ya. Jadi kalau kita bicara industri, Anda itu juga sudah bukan main lagi bro di digital, tetapi main di mana-mana loh ya. Benar Pak. Oke, industri IT. IT, terus juga kita ada F&B. F&B. Ya, kita ada Gempiku dan ada Roti Mart, juga ada Kangen Pasar. Kangen Pasar ini adalah salah satu bisnis yang kita develop pada saat pandemi, Pak. Platformnya ya? Ya, dan juga memang punya kita juga yang Kangen Pasar itu. Jadi orang kan takut untuk ke pasar pada saat hari itu PSBB, juga takut karena COVID. Jadi kita menyiapkan medianya, platformnya dan juga manajemennya. Mereka tinggal pencet-pencet di apps, tinggal belanja sayur, besok paginya kita sudah kirim. Ya, artinya Anda itu masuk satu bisnis kebutuhan dasar manusia. Ya, bagaimana kita berusaha memberikan solusi terhadap masalah yang terjadi di lapangan. Oke, apalagi? Banyaknya. Kita ada perusahaan apps juga yang kita banyak mendevelop apps untuk kebutuhan perusahaan seperti untuk bisnis, untuk toko dan juga untuk absensi karyawan. Jadi subscriber, kalau belum subscribe dan belum notifikasinya dinyalain, pasti
ketinggalan karena orang-orang hebat seperti ini bisa membuat hidup Anda lebih hebat lagi, benar nggak ya? Lebih berarti, lebih hebat, yang penting bisa menjadi pahlawan kecil bagi keluarga kalian masing-masing. Yang terbaru, industri apa yang Anda gelutin? Yang terbaru, kita dalam beberapa, yang baru ini kita fokus di IT Pak, jadi mendevelop apps itu. Oke, yang Jadi terbaru ya. terakhir kita meluncurin apps untuk absensi, namanya Jacklock. Jadi bagaimana karyawan cukup absen lewat HP, dan HRD kalau mau menggaji ratusan karyawan tinggal tekan satu tombol langsung ke generate semua gajinya, tinggal dimasukkan ke payroll-nya. Sama duitnya sudah langsung tersedia sendiri gitu. Iya. Saya mau kalau itu nanti butuh duitnya berapa, terdistribusi dan uangnya ada. Tapi yang hidup kamu itu saya lihat bro sangat balance, keluarga oke, bisnis oke, dan berorganisasi juga oke. Termasuk tahun berapa ya menjadi presiden daripada JCI ya? 2020 ini Pak. 2020. Boleh cerita apa itu JCI? Karena sama-sama J-nya ya. Ya, jadi kita selalu berhubungan yang J Pak. JCI adalah Junior Chamber Internasional. Kita ke organisasi kepemudaan dunia dengan member 18 sampai 40 tahun. Kita ada di 128 negara. Saya bisa jadi member umur 51. 128 negara. Kita asalnya dari Amerika. Kita mempunyai 4 pilar. Pilar bisnis, pilar internasional, pilar sosial, dan pilar pengembangan individual. Jadi kita salah satunya chapter yang ada di seluruh dunia JCI. Kita chapter namanya JCI East Java karena kita berada di Jawa Timur Pak. Member kita sekitar 300 di Jawa Timur. Ya. Paling besar di Surabaya. Paling besar di seluruh Indonesia ada di Surabaya. Oh, why? Jakarta kan juga besar semestinya secara penduduk ya. Ya. Apa yang belum dilakukan oleh organisasi JCI di Jakarta? Actually secara kenyataan adalah banyak member kita ke-300 ini juga banyak yang juga tidak sedikit yang berasal dari non Surabaya Pak. Bahkan ada yang dari Jakarta, ada yang dari Pontianak, ada yang dari Lampung. Tiba-tiba ingin join dengan JCI East Java. Padahal kalau di Lampung sama JCI East Java sudah pasti tidak memungkinkan untuk mereka bisa mengikuti agenda mereka kita kan, karena mereka harus terbangnya begitu jauh. Tapi mereka willing tuh, mereka mau join. Boleh tahu why? Karena mereka melihat kita banyak manfaat. Jadi kita benar-benar kita di semua kepengurusan JCI, bagaimana kita selalu berlomba-lomba memikirkan untuk bagaimana bisa memberikan impact yang positif secara real, secara nyata kepada seluruh member kita dan kepada seluruh teman-teman kita yang tergabung di JCI. Dengan cara apa? Dengan cara project-project yang bisa mereka mendapatkan manfaatnya. Seperti pada saat sebelum pandemi, kalau di pilar bisnis kita sering melakukan company visit. Jadi minimal setahun kita ada 12 company visit Pak. Jadi sebulan sekali kita ada company visit ke pabrik Pokari, ke pabrik Indomie, ke Bank BCA, ke pabrik Jarum, ke pabrik Sampurna, ke pabrik teh botol Sostro, Bir Bintang. Dan pada saat di pabrik itu kita langsung melihat Pak siklusnya, flow-nya. Bagaimana mereka memproduksi Bir Bintang, dikenalin Pak bahannya dari ini, nanti masuknya ke sini, nanti setelahnya ke sini. Jadi benar-benar kalau kita tidak masuk JCI itu ya sesuatu yang tidak mungkin saya ketok pintu, saya kepingin dong jalan-jalan lihat. Ya kan, jadi ini salah satu keuntungannya. Teman-teman semua nggak akan bisa masuk ke pabrik itu dengan menggunakan nama pribadi, hanya melalui JCI kita bisa. Bagaimana caranya kalian bisa melihat rokok itu diproduksi. Jadi kita sudah melihat ke pabriknya Jarum yang robotik semua Pak. Jadi pabriknya sangat besar sekali, tapi yang operasionalnya orangnya mungkin nggak sampai 5. Itu 1 jam bisa memproduksi sekitar 300.000 pak. Begitu cepat Pak. Dan itu kita lihat semua siklusnya. Benar-benar ya, kalau semua sudah masuk biasa. Robot ya. Iya. Benar-benar luar biasa. Dan kita beruntungnya langsung ketemu sama direksinya. Bahkan ownernya dan foundernya kita langsung berbincang-bincang, bisa langsung menerima istilahnya auranya dia, menerima pengarahannya dia, bagaimana mereka men-sharingkan pengalamannya mereka, dan itu semua kan tidak akan bisa dilakukan tanpa melalui JCI. Biasanya bro, orang berorganisasi itu kalau tidak ada yang dilakukan, mostly ya. Tapi kalau kamu itu sudah kerjanya sudah banyak, kok masih mau gitu loh?
Menurut saya dengan berorganisasi saya bisa bertemu dengan banyak teman, kita bisa saling menajamkan, saya juga bisa belajar dari mereka, mereka juga bisa mungkin belajar dari saya. Networking menurut saya itu sangat bagus, karena itu adalah salah satu hal yang utama bagaimana kenapa saya masih mau bergabung dengan organisasi, dengan GCI, dengan Upgrindo. Tanpa Upgrindo kan saya nggak bisa duduk di sini ketemu dengan Ko Rudi, owner dari Madam Chang, fresh and natural. Jadi dengan ketemu dengan Ko Cahyo, dengan teman saya Bro Stephen yang jago di bidang masing-masing hanya melalui Upgrindo. Nah kemudian kok masih ada waktu? Karena menurut saya itu investasi, Pak. Karena kita harus Jadi belajar. memang benar-benar Anda menyempatkan gitu ya. Iya. Kalau dibilang nggak ada waktu, mungkin juga nggak ada waktu ya. Ya segala sesuatu kalau dibilang ada waktu pasti ada waktu, dibilang nggak ada waktu pasti nggak ada waktu. Jadi bagaimana kita menata hidup dan manajemen waktu. Yang terakhir, dari tadi kan ngomongnya yang enak-enak nih. Pernah nggak rugi? Pernah nggak mengalami masa yang ketika sudah membangun semuanya sampai sekarang mengalami masa sulit dan menyatakan, udah kalau gitu yang ini ditutup, yang ini nggak usah dijalankan. Pernah nggak rugi atau salah jalan begitu? Sering, Pak. Jadi hal itu sudah hal yang biasa bagi kita. Jadi menurut saya selama kita hidup, selama kita bermain tinju, jadi ada kemungkinan kita meninju dan ada kemungkinan kita ditinju. Jadi selama kita berbisnis ada kalanya kita cuan, ada kalanya kita rugi, ada kalanya kita harus open divisi baru dan meledak, ada kalanya kita harus menutup divisi dan karena kondisinya tidak bagus. Jadi bagi saya itu sudah hal normal, tapi kita jalanin terus, kita pikir kesalahannya di mana, kita cari solusinya biar ke depan tidak terjadi lagi. Jadi subscriber, bisnis itu nomor satu yang dicari cuan. Kadang-kadang belum cuan. Kadang-kadang dan juga enggak cuan. Jadi orang bisnis enggak ada ruginya, tenang ya, bener ya? Benar. Cuan, belum cuan, dan enggak cuan. Jadi enggak ada ruginya? Enggak ada ruginya, makanya itu langsung aja bisnis. Luar biasa, ini kalau diterusin ini bisa sampai besok pagi nih. Ada enggak ini mungkin pesan-pesan bagi teman-teman muda semuanya? Karena saat sekarang ini, saya melihat satu fenomena nih, semenjak bulan Februari Maret begitu banyak training, begitu banyak platform atau apapun yang menjanjikan instan cuan. Do you believe in that? Selalu harus ada perjuangan. Kalau memang ada instan cuan ya banyak faktor sebenarnya, Pak. Memang mungkin ada instan cuan, mungkin ada orang pertama kali mulai bisnis langsung meledak dan jadi kaya raya, itu juga ada, Pak. Ya, cuma intinya segala kesuksesan dan apa yang bisa kita raih, kalau kita raih dengan kerja yang baik, kerja yang keras, dan dengan konsisten, disiplin, dan komitmen, pasti hasilnya akan begitu kokoh. Jadi kadang-kadang jangan teriming-iming dengan kata-kata instan mungkin ya. Benar, harus melalui tahapan step by step, membangun fondasi yang kuat, pilarnya sudah ada fondasinya, pilarnya dikasih ceiling yang benar, supaya kita yang di dalam terus bisa nyaman ya. Benar, Pak. Terima kasih banyak, Bro. Siap. Sangat luar biasa. Semoga benar-benar Survival Talk episode ini setelah dilihat dan menginspirasi banyak orang, seperti keinginan Anda menciptakan Joni-Joni yang lain. Siap. Dan jangan lupa konsumsi terus Madam Chang. Karena hanya dengan makan sehat membuat pikiran sehat dan berperilaku sehat. Tambahan, saya memiliki empat hal prioritas yang harus sesuai dengan prioritasnya. Yang pertama kesehatan, Pak. Jadi bagaimana dalam kehidupan saya yang padat ini kita harus atur prioritas dengan baik. Yang pertama kesehatan, yang kedua keluarga, yang ketiga kerja, yang keempat komunitas. Sehat, keluarga, ya, kerja komunitas. Jadi singkatannya adalah 4K. Kesehatan nomor 1. Jadi konsumsi terus Madam Chang. Jadi apapun kalian bekerja keras, bagaimanapun sepintar apa, sejago apa networking Anda, kalau Anda sakit, tertidur cuma di ranjang, kalian juga nggak bisa gimana-gimana. Setuju, sadar sehat. Jadi kesehatan itu penting. Konsumsi kesehatan dimulai dari konsumsi makanan yang baik sehari-hari, karena itu sangat berpengaruh.
Jadi Madam Chang termasuk yang selalu ada di kulkas saya, Pak. Ini bukan iklan, hebatnya tapi my bro ini. ini bukan iklan, tapi memang jujur, memang tiap hari kita pelanggan setianya Madam Chang. Jadi selalu ada di kulkas kita. I'm speechless. Oke, Ya, saya ada kado, Pak. Oh, aduh, baru kali ini saya dapat kado dari tamu saya. Ya. Sedikit goodie bag dari JT. Ini, Pak. JT jelas terbaik. Kita lihat apa nih oleh-olehnya, kadonya. Wah, ini perlu ini. Wow, ini produknya. Power bank. Power bank. Oh, ini sudah boleh dibawa naik pesawat ini. Boleh, aman. 13.000 batas nggak boleh naik pesawat berapa ya? Batasnya tuh 20.000. Oh, ini masih boleh nih. Ya. Oke, terima kasih banyak. Nih, produk nasional. Gantian dong. Produk nasional, jelas terbaik. Kalau bisa beli dalam negeri, untuk apa beli yang Support teman sendiri. mereknya orang lain? Support teman sendiri supaya saling support. Terima kasih semuanya. Sampai ketemu di episode berikutnya. Maka itu jangan lupa support channel ini supaya bisa tetap eksis, dan kemudian subscribe dan ting tong notifikasinya supaya episode yang menarik seperti ini dan bermanfaat lain dan penting bisa selalu Anda ikuti. Terima kasih, Bro. Thank you, Pak. Sukses selalu. Salam buat keluarga, salam buat orang tua, dan JT semakin jaya di darat, laut, udara, luar angkasa. Amin. Salam bertahan hidup. Salam bertahan hidup.